Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Yafi Fadilah, Raihani Zaryawanisa, dan saya sendiri Syarifah Humaira. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan sebuah rangka umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasikan dalam fase analisis. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif desain. Dalam mengevaluasi alternatif desain ini, terdapat standar-standar yang harusnya dipergunakan untuk mengevaluasi alternatif desain, yaitu seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dalam sistem, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna, apakah layak secara ekonomis, dan bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugiannya. Dalam pertimbangan desain, itu saluran komunikasi, alternatif desainnya yaitu telepon, internet, kabel, serat optik, atau satelit. Jaringan komunikasinya yaitu alternatifnya tersentralisasi, terdesentralisasi, terdistribusi, atau area lokal. Pada media penyimpanan datanya bisa berupa pita, disk, hard drive, CD, atau kertas. Pada struktur penyimpanan datanya bisa berbentuk file atau database. Pada pengaturan dan akses filenya bisa berbentuk acak, berurutan, atau akses berurutan terindeks. Untuk media inputnya, yaitu berbentuk penyesuaian, optical character recognition atau OCR, magnetic ink character recognition atau MICR, point of sales atau VOS, dan ED atau suara. Selanjutnya itu format input berbentuk dokumen sumber, turnaround dokumen, otomatisasi data sumber, dan penyaringan in-house atau pengalih-dayaan. Yang terakhir yaitu operasi, alternatif desainnya berbentuk in-house atau pengalih-dayaan. Selanjutnya yaitu frekuensi output dan pembaruan, alternatif desainnya berbentuk yang dengan segera, jam-jaman, harian, mingguan, atau bulanan. Untuk media outputnya yaitu kertas, layar, suara, CD, atau mikrofilm. Untuk penjadwalan outputnya pada alternatif desain itu waktu yang ditentukan atau berdasar permintaan. Pada format outputnya, alternatifnya berbentuk narasi, tabel, grafik, berkas, dan atau elektronik. Format output tercetaknya, alternatifnya berbentuk formulir yang dicetak sebelumnya atau formulir yang dihasilkan sistem. Untuk modul pemrosesannya bisa berbentuk manual, batch, atau waktu nyata. Untuk prosesornya bisa berbentuk komputer pribadi, server, atau mainframe. Akuisisi perangkat lunaknya, alternatifnya berbentuk yang dipelihara, yang dibuat khusus, dan dimodifikasian. Yang terakhir, pemrosesan transaksinya, yaitu berbentuk batch atau online. Output. Oleh karena sistem didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, spesifikasi output disiapkan terlebih dahulu. Untuk melakukan evaluasi penjualan toko, sebuah perusahaan yaitu SM harus memutuskan beberapa hal. Yang pertama, seberapa sering untuk menghasilkan sebuah laporan analisis penjualan. Yang kedua, apa dana yang harus dimuat dalam laporan. Ketiga, laporan akan terlihat seperti apa. Dan yang terakhir adalah apakah ini merupakan sebuah output, salinan cetak atau layar, ataupun keduanya. Untuk penyimpanan data, keputusan penyimpanan data termasuklah elemen data apa yang harus disimpan,
untuk memperoleh laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan jenis seperti apa sih file atau database yang digunakan. Input, pertimbangan desain input termasuklah penjualan, lokasi, dan jumlah penjualan, mana yang nantinya dimasukkan, serta di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan datanya. Next. Untuk prosedur pemrosesan dan operasinya, atau yang disebut juga dengan processing procedures and operation, pertimbangan desain termasuk dalam bagaimana memproses input dan data yang tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan dalam urutan apa sih proses tersebut harus dilakukan. Next. Untuk desain sistem fisiknya, selama desain fisik, persyaratan desain konseptual sistem informasi akuntansi yang secara luasnya dan juga berorientasi pengguna dijelaskan ke dalam spesifikasi mendetail yang dipergunakan dalam coding dan menguji program komputer. Terdapat kegagalan dalam mengambil waktu yang cukup pada desain konseptual atau fisik yang dapat menyebabkan masalah. Next. Desain output. Desain output merupakan sesuatu yang digunakan untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen serta tampilan layarnya. Menyesuaikan output untuk kebutuhan pengguna memerlukan kerjasama di antara pengguna dan pembuat desainnya. Output biasanya sesuai ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut. Yang pertama, laporan terjadwal atau yang disebut dengan schedule reports. Yang kedua, laporan analisis yang bertujuan khusus atau yang juga disebut special purpose analysis reports. 3, laporan pengecualian yang dipicu atau yang disebut dengan triggered exception reports, dan terakhir laporan permintaan atau yang disebut juga dengan demand reports. Next. Pertimbangan dalam desain output. Pertimbangan yang pertama yaitu penggunaan. Yang kita perhatikan yaitu siapa yang menggunakan outputnya, mengapa dan kapan pengguna itu membutuhkan output tersebut, dan keputusan apa yang akan mereka buat berdasarkan output tersebut. Yang kedua, pertimbangannya yaitu media. Yang kita perhatikan yaitu biasanya menggunakan kertas, layar, suara, email, ataupun beberapa kombinasi lainnya. Yang ketiga yaitu format. Yang kita perhatikan yaitu akankah formasi narasi, tabel, atau grafis yang paling baik dalam menyampaikan informasinya. Yang keempat, tercetak sebelumnya. Apakah akan menggunakan proses tercetak sebelumnya atau turnaround dokumen untuk diperhatikan. Yang kelima yaitu lokasi. Yang kita perhatikan adalah kemana sih output ini harus kita kirim. Selanjutnya itu akses. Yang keenam, yang kita perhatikan yaitu siapa yang harusnya memiliki akses terhadap output salinan cetak atau layarnya. Yang ketujuh, detail atau yang kita perhatikan itu seperti haruskah sebuah dokumen atau rangkuman daftar isi disertakan dengan output yang panjang. Dan yang terakhir itu adalah ketepatan waktunya. Yang kita perhatikan yaitu haruskah judul mengatur tanggal atau menekankan hal-hal penting. Selanjutnya yaitu desain file dan database. Data dalam berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang sesuai agar dapat membantu mencegah masalah yang akan dihadapi. A dan T, AT dan T merupakan perusahaan yang memiliki 23 unit bisnis. Kumpulan sistem dan format data tidak kompatibel yang sifatnya bercampur aduk, juga ketidakmampuan dalam melakukan komunikasi, juga membagikan data pada unit-unit lainnya. AT&T menghabiskan 5 tahun dalam membuat pindahan tunggal pada tiap-tiap pelanggan, sehingga
Data yang dimiliki pelanggan bisa dibagikan di antara unit-unit bisnisnya. Pertimbangan dalam desain file dan database. Pertimbangan pertama yaitu media. Yang kita perhatikan adalah menyimpan data pada hard drive, disk, CD, Vita, atau kertas. Modus pemrosesan atau pertimbangan yang kedua yang kita perhatikan yaitu apakah menggunakan pemrosesan manual, batch, atau real time. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Yang kita perhatikan adalah prosedur apa sih yang kita butuhkan dalam merawat data secara efektif. Yang keempat yaitu ukurannya. Seberapa banyak sih catatan yang akan kita simpan dalam basis data, seberapa besar nanti jadinya, dan seberapa cepat sejumlah catatan akan tumbuh. Yang terakhir yaitu tingkat aktivitasnya. Yang kita perhatikan adalah apa saja sih persentase dari catatan yang akan diperbaharui nantinya, atau kita tambah ataupun kita hapus pada tiap tahunnya. Next. Desain input. Pertimbangan desain input termasuk jenis data apa yang akan menjadi input dan metode input optimalnya. Next. Desain formulir. Meskipun sistem berpindah dari dokumen kertas dan mengotomatisasi data sumbernya, desain formulir masih sebuah topik yang penting. Next. Desain layar komputer akan lebih efisien untuk memasukkan data secara langsung ke dalam komputer apabila dibandingkan ke dalam kertas pada entry lanjutannya. Layar masukan komputer yang paling efektif ketika prosedur-prosedur berikut ini diikuti. Yang pertama adalah mengatur layar, kedua memasukkan data dalam urutan yang sama, dan yang terakhir mengelompokkan secara logis data terkait pada saat yang bersamaan pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihanizar Yowanisa. Pada Raihanizar Yowanisa, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai desain program. Mendesain program merupakan salah satu aktivitas SDLC yang paling memakan waktu. Ada 8 langkah dalam desain program tersebut. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pengguna atau determine user need. Di sini, para analis sistem akan berkonsultasi dengan pengguna untuk mencapai sebuah persetujuan mengenai kebutuhan pengguna serta persyaratan sistem. Yang kedua, membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan atau create and document a development plan. Yang ketiga, membuat instruksi program atau kode komputer. Biasanya waktu persiapan program itu akan berjangka dari beberapa hari sampai beberapa tahun tergantung pada kerumitan program tersebut. Standar pemrograman atau aturan untuk membuat program akan berkontribusi pada konsistensi program untuk membuat program mudah dibaca dan dipelihara. Komputer program harus disubdivisikan ke dalam modul-modul kecil dan dijelaskan dengan baik untuk mengurangi kerumitan program serta meningkatkan kerandalan dan kemampuan untuk dimodifikasikan. Modul-modul tersebut harus berinteraksi dengan sebuah modul pengendalian satu sama lain, dan setiap modul itu harus memiliki hanya satu entry dan titik keluarnya saja. Yang keempat yaitu menguji program atau tes program. Dalam pengujian program ada yang namanya debugging. Debugging ini merupakan proses menemukan dan mengeliminasi kesalahan program. Sebuah program yang diuji untuk kesalahan logika menggunakan data uji yang menirukan sebanyak mungkin situasi pemrosesan nyata dan kombinasi data masukan. Program besar sering diuji dalam 3 tahap berikut. Yang pertama yaitu model program individu, hubungan antara beberapa modul dan modul pengendalian, serta hubungan dengan program-program aplikasi lain. Yang kelima yaitu mendokumentasikan program atau dokumen the program. Di sini dokumentasi menjelaskan mengenai bagaimana program tersebut bekerja serta digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Dokumentasi program ini termasuk bagian alir, diagram arus data,
diagram IR, model data, tata letak atau layout catatan, dan deskripsi naratif. Yang keenam yaitu melatih para pengguna program atau train program user. Yang ketujuh yaitu memasang sistem atau install the system. Yang kedelapan yaitu menggunakan dan memodifikasi sistem atau use and modify the system. Selanjutnya yaitu desain prosedur dan pengendalian. Sebuah sistem memerlukan sejumlah prosedur untuk menjawab siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terkait dengan aktivitas-aktivitas sistem informasi. Prosedur-prosedur tersebut meliputi persiapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, serta instruksi-instruksi operasi komputer, instruksi-instruksi operasi komputer. Prosedur itu bisa dalam bentuk manual sistem, kelas-kelas instruksi untuk pengguna, bahan pelatihan, atau layar bantuan online. Selanjutnya, selain prosedur, sebuah sistem juga memerlukan sebuah pengendalian. Pengendalian harus dibangun ke dalam sebuah sistem informasi akuntansi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan ketepatannya. Berikut ini pertimbangan desain pengendalian. Pertimbangan pertama yaitu ada validitas. Perhatiannya itu mengenai apakah interaksi sistem itu valid. Misalnya, apakah seluruh pengeluaran kas dibuat untuk vendor yang sah. Yang pertimbangan yang kedua yaitu otorisasi. Yang diperhatikan yaitu mengenai apakah aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output itu telah diotorisasi oleh manajer yang sesuai. Pertimbangan yang ketiga yaitu ketepatan. Perhatiannya itu mengenai apakah input diverifikasi untuk memastikan ketepatan. Apakah data diproses dan disimpan secara tepat. Pertimbangan yang keempat yaitu ada keamanan. Perhatiannya itu mengenai apakah sistem terlindungi dari yang pertama akses fisik dan logis yang tidak diotorisasi untuk mencegah penggunaan, perubahan, penghancuran, atau pengungkapan yang tidak layak. Yang kedua, apakah sistem terlindungi dari pencurian sumber daya sistem. Pertimbangan yang kelima yaitu mengenai pengendalian numerik. Perhatiannya itu mengenai apakah dokumen dinomori sebelumnya untuk menghindari kesalahan dan kecurangan serta untuk mendeteksi kapan dokumen disalahgunakan, hilang, atau dicuri. Pertimbangan selanjutnya yaitu ketersediaan. Perhatiannya yaitu apakah sistem tersebut tersedia pada waktu yang diatur sebelumnya dalam persetujuan tingkat jasa. Atau dapatkah para pengguna memasukkan, memperbaharui, dan memuat data selama waktu yang telah disetujui sebelumnya. Pertimbangan yang selanjutnya yaitu kemampuan pemeliharaan. Perhatiannya yaitu dapatkah sistem tersebut dimodifikasi tanpa memengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Pertimbangan selanjutnya yaitu integritas. Perhatiannya itu apakah pengolahan data sudah lengkap, tepat waktu, dan diotorisasi. Apakah pengolahan data itu telah bebas dari manipulasi sistem yang tidak diotorisasi atau tidak disengaja. Dan pertimbangan yang terakhir yaitu mengenai jejak audit. Perhatiannya yaitu mengenai dapatkah transaksi tersebut ditelusuri dari dokumen sumber ke output akhir. Selanjutnya, laporan desain sistem fisik atau Physical System Design Report. Ini merupakan laporan yang merangkum apa yang telah dicapai dalam desain fisik, serta digunakan untuk menentukan keputusan apakah iya atau tidak untuk digunakan dalam proses fase implementasi selanjutnya. Next. Selanjutnya itu ada implementasi sistem. Implementasi sistem atau sistem implementation merupakan proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga sistem informasi akuntansi dapat menyala dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya. Ada 4 proses implementasi sistem. Yang pertama yaitu
Perencanaan implementasi dan persiapan situs. Rencana implementasi atau implementation plan adalah sebuah rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harusnya selesai dan sistem informasi berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, capaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas. Setelah perencanaan implementasi, ada persiapan situs. Persiapan situs merupakan proses panjang dan harus dimulai dengan baik di awal tanggal pemasangan. Dalam persiapannya diperlukan sebuah komputer yang kemungkinan besar memerlukan perubahan yang luas, seperti penambahan stop kontak elektrik, menambahkan fasilitas komunikasi data, penambahan lantai, dan menambahkan sebuah pasokan tenaga darurat. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu melengkapi dokumentasi. Ada tiga jenis pengembangan, ada tiga jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama yaitu dokumentasi pengembangan atau development implementation. Dokumentasi pengembangan ini menjelaskan sistem informasi akuntansi baru yang berisi mengenai deskripsi sistem, salinan tata letak output, input, serta file dan database, bagian alir program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Yang kedua yaitu dokumen operasi atau operation documentation yang berisi mengenai jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan, keamanan, dan penyimpanan file. Dan dokumentasi yang terakhir yaitu dokumentasi pengguna atau user documentation. Dokumentasi ini mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan SIA. Tindakan ini termasuk manual, prosedur, dan bahan pelatihan. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu memilih dan melatih personel. Biasanya, perusahaan akan memilih para pegawai yang dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal. Karena ini merupakan cara alternatif yang lebih murah sebab mereka telah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Bagi para pegawai yang belum cukup terlatih, maka perusahaan harus melatih para pegawai tersebut mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan serta prosedur baru. Pelatihan ini dan bereksperimen dengan sistem tersebut di bawah panduan para pengguna yang berpengalaman. Selanjutnya, dan proses yang terakhir yaitu menguji sistem. Pengujian sistem yang tidak memadai adalah alasan lain dalam kegagalan sistem. Biasanya para pengembang meremehkan kerumitan sistem dan menjanjikan waktu yang tidak masuk akal. Salah satu jalan pintas yang akan mereka ambil untuk memenuhi tenggat waktu tersebut, maka mereka akan menyerahkan sistem yang tidak diuji terlebih dahulu. Maka dari itu diperlukan pengujian sistem, dan berikut ini ada 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama yaitu walkthrough. Walkthrough merupakan tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, atau masalah lainnya. Di pengujian walkthrough ini fokusnya itu kepada input, file, output, dan arus data organisasi. Lalu bentuk pengujian yang kedua yaitu uji pengolahan data atau processing test data. Uji pengolahan data di sini memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat. Uji pengolahan data ini termasuk hanya melihat kondisi kesalahan yang mungkin. Yang ketiga, uji penerimaan atau acceptance test. Di sini merupakan pengujian atas sistem baru yang menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan apakah kriteria yang dikembangkan penggunaan terpenuhi. Selanjutnya,
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yafi. Baiklah, menjalankan suatu implementasi tak bisa dilakukan begitu saja. Untuk yang belum pernah mengimplementasi suatu rencana atau kajian, proses ini bisa jadi sangat membingungkan untuk pertama kali. Ada beberapa tahap yang harus dijalani, seperti tahap pertama, pengorganisasian. Tahap pertama dari proses implementasi adalah pengorganisasian. Sebelum bergerak lebih jauh, kita harus bisa mengorganisir terlebih dahulu sejumlah hal yang nantinya perlu dilakukan. Proses organisasi ini berfokus pada menata hal dasar seperti yang pertama mengorganisir kewajiban, hak, wewenang, dan semua pihak yang terlibat. Kedua, susunan dan desain organisasi. Ketiga, pembagian pekerjaan atau sistem pendelegasian organisasi. Selanjutnya ada budaya di organisasi. Selanjutnya sistem rekrut, peletakan, dan pengembangan sistem tenaga kerja. Dan yang terakhir sistem koordinasi dan integrasi antar anggota dan masih banyak lainnya. Tahap kedua, kepemimpinan dan menggerakkan sistem. Tahap berikutnya adalah menggerakkan sistem sekaligus menjalankan kepemimpinan dalam sistem. Tahap ini, kita harus melakukan proses alokasi sumber daya, termasuk pula di dalamnya proses penyesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan proses implementasi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah kerjasama, motivasi, negosiasi, norma, dan aturan kerja. Efektivitas kepemimpinan dan komunikasi dan mutu kerja tim itu sendiri. Tahap ketiga ada pengendalian. Tahap terakhir dalam sistem implementasi adalah pengendalian atau controlling. Dalam tahap ini, Anda melakukan proses pengaturan, pengawasan, atau monitoring secara berkala. Beberapa hal yang dapat diawasi dalam pelaksanaan tahap monitoring antara lain biaya atau keuangan, desain pengendalian, sistem informasi manajemen, dan yang terakhir kebijakan dan aturan yang menjadi acuan penerapan sistem. Konversi sistem terhadap perangkat lunak atau software yang terkostumisasi baru, database baru, perangkat komputer dan perangkat lunak kendali baru, jaringan atau network baru, dan perubahan signifikan dalam prosedurnya, maka konversi akan menjadi lebih sulit dan menantang. Keberhasilan dalam proses konversi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh aspek data, aspek aplikasi, aspek teknologi, aspek manusia, dan aspek kebijakan. Konversi langsung atau direct conversion adalah perubahan sistem yang dilakukan dengan cara menghentikan sistem lama dan menggantikannya secara langsung dengan sistem yang baru. Konversi langsung atau direct conversion akan bermanfaat apabila yang pertama, sistem tersebut tidak mengganti sistem yang lain. Kedua, sistem yang lama sepenuhnya tidak bernilai. Ketiga, sistem yang baru bersifat kecil atau sederhana ataupun keduanya. Dan yang terakhir, rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama. Dan perbandingan antara sistem-sistem tersebut tidak berarti. Keunggulannya, harganya relatif tidak mahal. Kelemahannya mempunyai risiko kegagalan yang tinggi. Selanjutnya ada konversi paralel atau parallel conversion, yaitu suatu pendekatan di mana baik sistem lama dan baru beroperasi secara serentak untuk beberapa periode waktu. Konversi paralel atau parallel conversion merupakan kebalikan dari konversi langsung atau direct conversion. Dalam mode konversi paralel, output dari masing-masing sistem tersebut dibandingkan dan perbedaannya direkonsiliasi. Kelebihannya memberikan derajat proteksi yang tinggi kepada organisasi dari kegagalan sistem baru. Kelemahannya besarnya biaya untuk duplikasi fasilitas dan biaya personal yang memelihara sistem rangkap tersebut. Selanjutnya ada metode konversi bertahap atau phase-in conversion. Metode ini dilakukan dengan menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem baru. Kelebihannya, kecepatan perubahan dalam organisasi tertentu bisa diminimalisasi dan sumber pemrosesan data dapat diperoleh sedikit demi sedikit selama periode waktu yang luas. Kelemahannya, keperluan biaya yang diadakan untuk mengembangkan interface temporer dengan sistem lama, daya terapnya terbatas, dan terjadi kemunduran semangat, sebab orang-orang tidak pernah merasa menyelesaikan sistem. Selanjutnya ada pendekatan konversi pilot atau pilot conversion. Metode ini dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat yang lain. Kelebihannya risiko lebih kecil dibanding konversi langsung, lebih murah daripada konversi paralel. Koreksi kesalahan dapat dilakukan sebelum implementasi. Kelemahannya membutuhkan area dari operasi untuk diuji coba. Ilustrasi dari konversi pilot dapat dilihat sebagai berikut.
Yang pertama, perusahaan harus mengkaji ulang visi, misi, serta tujuan yang akan dicapai, serta mempelajari implementasi yang belum optimal. Pelatihan SDM agar mampu menjalankan dan mengoptimalkan fungsi dari sistem informasi baru yang diterapkan. Ketiga, pemimpin perusahaan harus mengetahui dan mengerti mengenai pentingnya penerapan sistem baru di perusahaan sehingga memberikan perhatian terhadap implementasi sistem baru tersebut di perusahaan. Yang keempat, perusahaan harus memberikan perhatian terhadap bagian pengolahan informasi, sehingga karir pada bagian ini jelas. Hal ini dapat merangsang karyawan agar mau ditempatkan pada bagian tersebut. Yang kelima, harus menciptakan sinergisme di antara subsistem yang mendukung pengoperasian sistem sehingga akan terjadi kerjasama. Dan yang terakhir, perusahaan perlu menyediakan prosedur dalam mengaplikasikan sistem baru dengan asumsi tidak semua SDM bersangkutan dapat cepat tanggap. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.